Oke, salam Hyper Grace. Salam Hyper Grace. Selamat siang. Ya. Maaf kalau belum ada judul yang dibagikan di dalam grup, tapi topik yang akan dibawakan pada siang hari ini adalah jati diri tampilan anak Tuhan Yesus. Jati diri tampilan anak Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sebagai manusia, orang selalu menghadapi masalah yang mengharuskannya mengambil tindakan ataupun sekedar mengambil sikap dalam berbagai hal. Masalah tersebut tidak selalu harus besar, melainkan dimulai dengan hal-hal kecil dan sederhana. Seperti misalnya, mau pakai baju yang mana, sepatu yang mana, sarapan apa, healing di mana, dan seterusnya. Terima kasih, Pastor. Lalu ada juga situasi yang paling umum, yaitu ketika kita harus memilih menu di rumah makan. Itu biasa tuh, kalau tahu makan Jo di Tampaman. Sampai di sana selalu pertanyaannya apa? Mau makan apa? Nah itu pun juga harus kita putuskan. Itu adalah persoalan sebenarnya. Persoalan tapi yang sederhana. Dan saking sederhananya sudah kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja kan. Padahal di situ juga sebenarnya persoalan kan. Kalau kita makan ini, nanti sampai umur-umur, nanti kena di AU misalnya, nanti kena di kolesterol, nanti kena di darah tinggi, dan lain-lainnya. Selalu saja ada persoalan sebenarnya ya. Tapi situasi tersebut sebenarnya kemudian lewat begitu saja. Karena apa? Karena ini sederhana. Mau minum apa? Itu juga kan sebenarnya masalahnya atau pertanyaan. Masalah-masalah sederhana ini akan lewat begitu saja sekali lagi karena orang sudah terbiasa. Tak ada yang istimewa. Karena apa? Ya manusiawi, ini hal-hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dianggap kecil. Namun ketika muncul masalah yang lebih besar, maka mulailah orang jadi tertekan. Mulai jadi stres, panik, lalu jadi marah-marah, dan bahkan jadi depresi. Seakan-akan langit akan runtuh. Ini juga manusiawi kok sebenarnya. Ya biasanya misalnya masalah pengelolaan keuangan. Jadi masalah bukan uangnya, uang nggak ada masalah. Uang tidak bermasalah ya. Dia nggak pernah ada masalah si uang. Ya ada masalah itu orang. Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Pengelolaannya sebenarnya. Biasanya masalah pengelolaan keuangan, baik pribadi maupun rumah tangga. Kalau sudah sampai di situ, biasanya persoalannya dirasa tiba-tiba jadi lebih berat. Kalau yang awal tadi itu persoalannya sederhana kan, kecil saja kan, mau pakai baju ini, baju itu, mau makan ini, makan itu, dan seterusnya. Tapi selain masalah keuangan di dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak kalah banyaknya, yaitu masalah relationship ataupun masalah komunikasi. Baik yang horizontal artinya dengan sesama, apakah sesama umur atau sesama level, sesama tingkat sosial, atau sesama ibu-ibu, sesama bapak-bapak, sesama pemuda, remaja, dan seterusnya. Ini yang namanya horizontal ya, yang sama, yang sejajar. Tapi ada juga masalah dalam hubungan yang vertikal atas bawah, seperti orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, atau antara guru dengan siswa. Kalau di tempat kerja antara atasan dan bawahan, itu yang vertikal. Nah, ketika dalam keadaan baik-baik saja, maka jati diri kita yang sesungguhnya, atau siapa sih kita yang sesungguhnya, itu belum akan muncul sepenuhnya ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah tadi. Apalagi cuma masalah makan. Paling orang cuma bilang, oh kalau dia kok anda suka pedis, misalnya ada terapi tamam top, dia tidak bisa pedis misalnya. Ada yang, kalau dia kuat asin misalnya, dia kuat manis, dan seterusnya dan seterusnya. Semua hal ini memang masih bisa ditangani. Dan juga hal ini biasanya sangat nampak tadi ya, yang dalam kaitan relasi tadi, biasanya nampak dalam perjalanan, misalnya sejak orang berpacaran sampai menikah. Nah itu nanti pada saat sedang baik-baik saja, apalagi pada saat PDKT, semuanya kelihatannya
fine-fine saja, orang baku cocok sekali ini dan ini segala macam. Nah, pada saat terjadi krisis atau persoalan genting, maka disinilah orang mulai menunjukkan jati diri sesungguhnya. Misalnya kalau tadi fasenya masih masa berpacaran dan lain-lain, kalau mulai ada suara-suara di kiri kanan, kita lihat dalam PP itu ada bajalan si anu, dan sebaliknya ya. Tapi biasanya yang lebih sensi dalam hal ini yang perempuan kan, yang isi sensi kan, kalau kita ada dia ada bajalan si aduh, waduh. Biasanya hal-hal seperti itu mulai menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Misalnya ya, disitulah sebenarnya jati diri seseorang diuji. Dalam hal ini kalau relasi tadi sebenarnya adalah kepercayaan. Tapi zaman sekarang, zaman sosmed, apalagi zaman main viral-viralan, segala sesuatu jadinya lebih banyak biasnya sebenarnya. Sehingga banyak orang juga yang jadinya cepat naik darah, cepat stres karena ya itu tadi ya, padahal ternyata itu ya sepupunya atau saudaranya atau siapapun juga. Nah, siapakah orang itu sesungguhnya? Biasanya setelah persoalan itu berhasil dilalui atau dicarikan solusinya, maka ungkapan yang muncul adalah, oh ternyata kamu begitu. Atau orang ada bilang, oh begitu perkenalkan. Oh ternyata kamu begitu. Ternyata kamu begitu. Artinya kelihatan siapa dia sesungguhnya. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan ketika sudah ada persoalan, baru muncul siapa jati diri kita sesungguhnya. Itu wajar kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam relasi yang tadi, relasi yang horizontal. Seringkali teman-teman sebaya kita, sebaya tadi ya, ibu-ibu dengan ibu-ibu ataupun dalam kumpulan itu kan sebaya ya. Ternyata ketika sudah ada krisis ataupun ada keputusan penting yang harus diambil dan terjadi perbedaan pendapat, lalu muncul kan yang terbilang, oh ternyata begitu kote dia kan, ternyata egois kote dia kan, oh ternyata dia itu pintar memimpin kan. Muncul yang aslinya ketika sekali lagi sudah ada persoalan-persoalan yang penting atau persoalan-persoalan yang besar. Nah, ketika sedang dalam keadaan krisis, cara apa dan bagaimana persoalan tersebut diselesaikan, disitulah jati diri kita diuji. Di luar sana jauh sekali. Ketika terjadi krisis atau persoalan dalam keuangan misalnya, tidak sedikit orang yang lari kepada hal-hal lain untuk cari jalan pintas, mendapatkan uang sebanyaknya dalam waktu sesingkatnya dengan berbagai cara. Misalnya, cukup banyak orang yang datang ke dukun. Oh, mau bilang dukun mau bilang orang pintar Lalu yang terjadi adalah dibodohin malah kan. Berapa banyak kita dengar kisah-kisah orang yang si anu dukun itu bisa menggandakan uang. Baru situ aja udah gak masuk akal ya, kalau orang mau berpikir logis sebenarnya. Tapi sekali lagi, disinilah sebenarnya jati diri kita diuji. Lah kok ada persoalan keuangan larinya ke dukun, maunya carinya cepat kan, cepat dalam jumlah banyak karena mau cepat kaya. Atau kalau di kompleks-kompleks yang saya dengar ya, kalau kompleksnya kayak di perumahan-perumahan dulu, itu senewan sekali kalau lihat tetangga kan. So mulai ganti motor, so ganti televisi. Oh, siapa datang cuma begini, mulai terjadi di situ ya. Lalu bisa jadi ya kalau ada kesempatan dan ada jabatannya ya korupsi dan lain-lain. Tapi tidak sedikit juga orang yang cari jalan pintas untuk jadi kaya. Kalau di Jawa sana biasanya dibilang pesugihan kan. Ada yang dengan tuyul-tuyulan, ada yang babi ngepet. Tapi lucunya itu terkenalnya sorry ya, ini dalam kalangan pengikut Muhammad kan. Kalau orang nggak kenal kan, cuma begitu kan. Jadi cuma lucunya ini. Tapi maksudnya ketika ada persoalan yang lebih besar, yang dianggap lebih penting, yang lebih kritis, yang lebih urgent, maka seringkali kita lari kepada hal-hal yang seperti itu. Termasuk juga tadi contohnya ketika dalam suatu relasi, ketika terjadi kecurigaan akan kesetiaan. Misalnya tadi kita ambil contoh misalnya Messi, tapi bukan hanya Messi ya, mungkin juga kita pasangan kan, pasangan-pasangan masing-masing. Ketika mulai ada krisis ketidakpercayaan akan pasangan kita atau mengenai hal kesetiaan, tidak sedikit orang yang lalu juga datang ke dukun atau orang-orang pintar
Itu keadaan di luar sana. Toh, si tante Anu dia ada apa namanya? Ada talenta atau ada karunia, biasanya gitu kan. Boleh lihat pas apa. Lalu pergi ke sana berdoa Pak orang. Misalnya ya, itu terjadi ya. Berapa banyak yang orang dengar di Manado sini toh? Kita juga kebetulan cuma 1 kali saja dulu waktu masih jadi muda. Oh, ada itu begitu. Jadi malah datangnya ke sana. Ada kehilangan dompet atau kehilangan apa? Pergi berdoa Pak Tanta itu. Kebanyakan tanda kan jarang umumnya. Pilih Pak Tanta itu. Itu terjadi ya. Perginya ke sana. Ada. Tahu ya. Ternyata dengar juga ya. Ya jadi masih keluarga. Jadi hal seperti itu ya. Tapi itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam hal ini kehidupan orang-orang Kristen. Ya, carinya itu di luar, carinya itu jauh-jauh. Nah, kalau orang-orang di luar sana cenderung lari ke dukun ataupun orang-orang pintar dengan berbagai alasan untuk cari solusi atau jawaban, maka pada kesempatan kali ini saya mau mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, tentu cara dan gaya kita harus berbeda, kan? Harus berbeda, bukan hanya berbeda dari umumnya, bahkan kita yang di sini dalam persekutuan KV Jemaat Christ Ambassadors, kita justru harus lebih berbeda lagi. Kalau yang umum tadi di sini, orang-orang Kristen harusnya katakannya level 2, nah orang yang di KV harusnya level 3, lebih tinggi lagi. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa? Pertanyaannya tadi, pengantarnya tadi, kenapa orang cenderung untuk cari yang jauh-jauh, cari yang di luar-luar sana? Kemana sebenarnya kita, Jemaat Christ Ambassadors ini, harus datang untuk mencari jawaban atas masalah atau persoalan kita? Kemana biasanya kita cari? Itu pertanyaan reflektif kepada diri kita sendiri. Kalau ada persoalan-persoalan, kemana kita cari? Nah, untuk ini mari kita lihat apa yang tertulis atau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 20. Singkat saja, dan ini biasanya penutup dari doa, tapi saya ajak kita melihat dari sudut pandang yang lain. Efesus 3 ayat 20. Pastor boleh? Efesus 3 ayat 20. Ya, di sana mari kita baca bersama-sama karena ayatnya hanya sedikit-sedikit saja. 1, 2, 3. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, garis bawahnya adalah yang kita doakan atau pikirkan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Orang-orang kafir sudah tahu kuasa siapa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi bayangkan, orang secari jauh-jauh, orang secari di sana, ternyata semuanya sangat dekat ada di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi dari apa yang kita doakan pun ternyata sudah tersedia di sana di dalamnya. Ini saya temukan secara tidak sengaja ketika sedang siap-siap untuk membuat renungan untuk siang hari ini. Ternyata yang saya dapati adalah ini, lalu saya coba gali. Dan ternyata ini sangat luar biasa, bahwa ternyata di dalam diri kita sudah ada segala jawaban atas persoalan-persoalan kita. Asalkan, atau apa yang harus kita lakukan, seakan-akan kalau di komputer, di dunia komputer, tinggal kita download saja. Karena itu sudah tersedia di dalamnya, di dalam kita masing-masing.
Nah, cara downloadnya bagaimana? Nah, disitulah kita harus menjaga relasi kita, relasi pribadi masing-masing yang sangat erat dengan Bapa kita sendiri, Tuhan Yesus. Tadi kenapa saya libatkan dengan relasi? Karena ini memang menyangkut relasi. Sebelum orang baku jadi dengan pasangan sekarang, termasuk juga yang masih muda-muda atau Messi dengan Jaden misalnya, itu kan awalnya nggak kenal sama sekali. Tapi kemudian makanya ada masa bertunangan, itu saling mengenal. Ketika relasinya lebih intens, hubungannya lebih sering baku dapa, lebih sering bercerita, lebih sering baku buka supaya baku kenal baik-baik. Maka seringkali seperti yang Bapak Ibu rasakan, ini orang-orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu, kadang apalagi kalau di acara-acara, baku jauh di sebelah mana, bapak atau ibu, kadang dengan gerakan tertentu, dengan gesture tertentu, dengan bahasa mata, so tahu apa yang diinginkan oleh pasangan kita di sana. Bukankah demikian? Ada bahasa-bahasa yang tidak perlu kita katakan lagi, tapi sudah bisa nyambung gitu. Nah, jadi kalau ternyata ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita rasakan kok sulit sekali ya persoalannya, itu tanya lagi, bercermin, tanya, bagaimana kan kita berrelasi dengan kita Bapak? Kayak susah sekali ini mau download tuh jalan keluar, mau download itu solusi, padahal sudah disediakan. Ini loh yang dikatakan di sini. Lebih banyak dari apa yang kita doakan, lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, itu sudah disediakan. Kenapa sudah disediakan? Ya karena sumbernya ada di dalam diri kita. Artinya bukan si Eriknya, bukan si Stanley-nya, bukan si Jane-nya, atau bukan si Jerry-nya, bukan. Tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Tinggal persoalannya kan itu tadi, bagaimana cara downloadnya. Orang yang sering di komputer, atau tidak perlu di komputer, di HP, di gadget masing-masing ya, dengan Google kan, dibilang mau cari apa saja bisa. Betul, di Google bisa. Mau dapat sampah bisa, mau cari berlian juga bisa. Artinya mau dapat barang berharga bagus, mau dapat sampah juga bisa. Tapi tinggal bagaimana caranya, bagaimana kita bertanya kepada Google, benar nggak? Kalau orang salah bertanya, orang bilang, apa bodoh ini Google, padahal sebenarnya orang yang salah bertanya. Nah, disitulah letak persoalannya. Bagaimana kita mendownload informasi-informasi tadi? Bagaimana kita mau download jalan keluar yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Bagaimana kita mau download solusi dari apa yang kita hadapi? Tinggal bagaimana cara kita bertanyanya, karena semua sudah disediakan. Kenapa sudah disediakan? Kenapa sih begitu? Ya karena memang itu kuasa Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah menaruh segala jawaban di dalam kita masing-masing. Itulah yang dinamakan dengan Immanuel. Ya, di dalam Matius 1 ayat 23 atau sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan Immanuel artinya, orang selalu ulang-ulang di sini, Tuhan beserta kita, ada di dalam kita setiap saat, setiap detik. Jadi nggak ada tuh yang namanya, wah ini internetnya lagi problem, nggak bisa download, nggak ada ceritanya. Ya, 24 jam tersedia gitu loh. Ya, jawaban di dalam diri kita sendiri. Karena Yesus ada di dalam diri kita sendiri, maka dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, dan juga nanti disambung dengan 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita itu disebut juga sebagai bait Allah. Nah, tahu kalau sekarang dibilang bait Theos. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Theos, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Makanya dikatakan kita ini adalah bait Allah karena ya, Tuhan tinggal di dalam kita, gitu. Dan di sini tentu juga baik kalau kita ingat lagi bahwa kita jangan sampai pernah lupa bahwa kita memang harus menghasilkan buah-buah yang baik, kan? Sebagai bukti ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa memperoleh hyper grace, kasih yang melimpah-limpah tak terkatakan. Karena itu kita harus menunjukkan buah-buahnya.
Nah, cara kita memecahkan dengan demikian, cara kita memecahkan persoalan juga seharusnya mencerminkan kita sebagai anak-anak terang seperti yang dituliskan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Theos, di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, disinilah saya ingin mengajak kita semua untuk selalu ingat jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus dan senantiasa menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Orang memang harus anti mainstream, nggak bisa yang biasa-biasa aja. Nggak bisa lagi kalau kita selalu ketika ada orang berbuat jahat kepada kita juga kita balas. Orang memakai, orang balas memakai. Nggak bisa lagi begitu. Kalau kita lakukan hal seperti itu, ya apa bedanya kita yang mengaku sebagai pertama-tama orang Kristen, yang kedua sebagai jemaat Christ Ambassador lagi. Aduh, dua kali bikin malu ini dia. Kan kalau sebagai orang Kristen menurut saya itu baru level 1 ya. Nah, kita ini harusnya level 2 atau level 3 yang dalam Christ Ambassador. Karena kita harus memang memiliki gaya hidup yang berbeda dan termasuk dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kita tidak seharusnya menunjukkan keputusasaan. Tidak seharusnya kita nervous, kita gugup, kita gegawah menghadapi persoalan. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita download. Jadi tidak lagi malah cari di luar itu adalah gaya bukan yang level 1, bukan orang-orang Kristen, itu no. Yang no, kenapa yang no? Karena yang no selalu tidak akan pernah mencari di dalam, tapi carinya di luar, pakai jari kan, jari telunjuk toh. Cari jari telunjuk itu tidak pernah menunjuk ke diri sendiri, selalu keluar. Siapa yang salah? Mana kambingnya? Mana kambing hitamnya? Selalu carinya di luar. Itu adalah gaya orang-orang yang bukan Kristen. Apalagi gaya orang-orang Christ Ambassadors. Wah, jauh sekali. Gak bisa kita selalu keluar, tapi kita cari di dalam karena sudah disediakan. Maka sesuai dengan judulnya, bagaimana sekarang kita, judulnya tadi apa itu, jati diri tampilan anak Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan Yesus memang kita harus tampil beda. Tampil bedanya di mana? Terutama ketika menghadapi persoalan. Jangan lagi kita pernah mencari keluar, apalagi cari kepada orang ini dan itu, tapi pertama-tama kita cari dulu di dalam. Di dalam maksudnya bukan si aku, tetapi siapa yang ada di dalam diri kita, yaitu sumber kehidupan kita. Tinggal download. Sehingga dalam berdoa, doa-doa kita juga harusnya lebih punya kuasa. Lebih punya kuasa apa? Punya otoritas. Kita mohon petunjuk, solusinya di mana. Itu yang sangat luar biasa. Jadi perbedaan-perbedaan kecil berupa keyakinan bahwa kita selalu bisa mengatasi berbagai persoalan hidup, selalu bisa menemukan solusi karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Karena jangan lupa Rasul Paulus juga mengingatkan, siapakah kita? Kita adalah lebih dari pemenang. Kita bukan hanya sekedar anak-anak biasa saja, orang-orang biasa saja, bukan orang-orang berdosa biasa-biasa saja, tetapi kita lebih dari pemenang. Maka semoga dalam perjalanan hidup kita bersama selanjutnya secara pribadi maupun bersama keluarga dan komunitas lain-lainnya, dimanapun juga kita berada, kita mulai menunjukkan jati diri kita yang berbeda. Gaya hidup kita harus berbeda, cara kita berpikir juga harus berbeda, terutama ketika menghadapi persoalan. Mari kita cari solusi, bukan cari kambing. Sebentar lagi, saudara, ada ayat kurban. Ya, karena orang tidak pernah diajarkan cari kambing. Ya? Oh, besok, ya. Nah, ya makanya. Kan, orang tidak pernah diajarkan untuk itu. Tapi marilah kita selalu cari jawabannya di dalam diri kita,
yang tinggal kita download saja. Nah, di sini harusnya kita sangat bangga, sangat merasa luar biasa, karena orang-orang yang di luar sana, termasuk saudara-saudara kita yang belum menemukan kebenaran di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara Kristen kita lainnya juga, yang masih lari ke om atau tante tadi ya untuk berdoa itu kan jelas berbeda, ya. Jadi semoga apapun persoalannya kita tidak pernah lagi gegawang, tidak pernah lagi gugup, atau tidak pernah lagi stres. Karena di dalam hal ini baik kalau kita ingat bahwa selalu ada musuh kita bersama yang senantiasa mengintai toh. Ketika kita mulai bingung, nah di situ dia mulai masuk. Ada loh yang bisa kasih solusi, misalnya si Anu, si Ana, tante ini, tante itu, om ini, om itu. Ketika kita sudah ke sana, maka kita sudah menduakan Tuhan kita sendiri. Ya, jadi persoalannya tidak sesederhana itu. Oh, cuma kita mau pergi berdoa, lah berdoanya kepada tante. Itu ngaco sengaco-ngaconya. Salah sesalah-salahnya. Saya tidak ingin menuding mereka, tapi konteksnya adalah kita. Jadi semoga dengan demikian perjalanan kita berikutnya akan kita hadapi dengan lebih tegar. Karena ternyata semua persoalan ada kote DP jawaban, ada kote DP solusi. Makanya dalam hal ini juga baik kalau kita ingat bahwa bagaimana cara download yang baik, yaitu pergi ke tempat sepi seperti Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus sendiri sudah contohkan tempat sepi atau kamar kayak di mana kayak atau di toilet kayak, tutup pintu, coba download. Coba download itu solusinya. Coba download jalan keluarnya. Ada semuanya di sana. Karena kita percaya kan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Bayangkan orang punya Google yang tidak pernah macet, tidak pernah ada kehabisan pulsa, yang bisa selalu di-download kapan saja, di mana saja, selalu orang bawa. Jadi harusnya kita bangga, kita bersyukur sekali karena ternyata orang punya problem solver, pemecah persoalan. Ya, istilahnya itu problem solver. Ya, ahli solusi ternyata ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya sekali lagi ketika menyusun renungan ini saya juga lebih banyak bersyukur lagi karena saya bilang wah ternyata sangat luar biasa ya. Orang ini betul-betul ketika sudah semakin mengenal kebenaran mengenai Tuhan Yesus yang adalah Maha Guru saya, ternyata apa yang diberikannya itu sudah super komplit di dalam diri kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa berguna untuk kita semua dan tentunya nama Tuhan Yesus semakin besar dan semakin kita cintai. Terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kepada pastor atau mungkin ada yang mau sekedar tanya jawab, diskusi, silakan. Karena ini memang lebih aplikatif ya. Kalau tidak ada, mungkin sambil nanti pastor melanjutkan atau mengelaborasi, nanti baru teman-teman akan ada respon lagi. Silakan pastor. Ya, singkat, padat, sangat padat. Ya memang kita harus menunjukkan jati diri, kita harus tampil beda. Kita harus berbeda dalam gaya bahasa, cara berpikir kita, apalagi perbuatan kita. Ya. Kita harus tampil sebagai surat-surat yang terbuka, bisa dibaca orang. Ya sebab kita bukan anggota NATO, no action, talk only. Kita harus tampilkan jati diri sebagai parutan Kristus. Ya, banyak tugas yang harus kita kerjakan. Banyak tugas yang harus kita kerjakan. Saya mencari tahu makna kenapa saya harus hidup sampai hari ini. Sedangkan dokter sudah vonis bahwa jantung fungsinya tinggal 19%. Bukan berkurang 19%, tapi tinggal 19%. Itu dikonfirmasi lagi oleh dokter jantung di rumah sakit PDSK. Jadi dengar langsung oleh istri. Dia memeriksa data semua,
echo, dia periksa, dan saya coba tanya, dok, itu yang tercatat di situ berkurang 19% atau sisa 19%? Dibilang ini sisa 19%. Kok belum mati-mati ya? Ya, berarti masih ada tugas. Ya, kita harus tampil berbeda. Ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Mari kita belajar ayat pokok dari apa yang diangkat oleh Pak Erik. Ini Efesus 3 ayat 20 tadi ya Pak Erik ya. Ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Ini ada yang istimewa di sini. Ya, kita baca, bisa baca di belakang, boleh? Ya. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dapat melakukan jauh lebih banyak. Ini sebenarnya kurang tepat, jauh lebih banyak. Itu dalam bahasa Yunaninya hyperperisio, hyperperisio. Ya, ini kuasanya ya, bagi dia dapat, yang berkuasa ini sebenarnya dia pakai dunamis, yang berkuasa. Ya, bisa nangkap ya. Jadi dapat ini harusnya berkuasa. Bagi dia yang berkuasa. Dahsyat. Berkuasa melakukan jauh lebih banyak. Nah, kira-kira kalau Pak Erik baca itu perisio, di bawahnya kira-kira bahasa Inggrisnya apa lebih tepatnya, Pak? Ini. Super abundantly, exceedingly, kemudian out of measure, the more. Kira-kira yang lebih tepatnya apa ini? Bukan lebih banyak ini. Ya. Lebih tepatnya apa kira-kira? Super abundantly. Berlimpah ruah ini ya. Tumpah ruah ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Abundant ya. Ini super abundantly. Ya, yang di bagian paling bawahnya ini exceeding abundant. Ya, exceeding abundant. Jadi melampaui, ini exceed, Ya. exceed melampaui. Melampaui dari limpah. Ya, melampaui ke berlimpah. Bayangkan. Melampaui dari yang limpah, bukan jauh lebih banyak. Ini bahasa yang hiperbolistis, hiperbola. Melampaui dari yang berlimpah. Ya. Ini bukan jauh lebih banyak sekedar itu, bukan. Ya. Daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan, otak kita, apa pikiran kita ini tidak bisa menjangkau apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus, Bapa kita. Ya. Itu yang tadi saya saksikan. Ya. Apa tujuannya? Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Ada tujuan. Setiap kita yang hidup sampai hari ini dan akan melanjutkan kehidupan sampai besok dan beberapa hari ke depan, itu pasti punya tujuan. Kita harus tampil beda. Ini bukan beda dalam berpakaian, dalam bersepatu, dalam berdasi, bukan. Beda di dalam kualitas hidup. Gitu ya. Alkitab mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, di mana ayat tapi itu? berubahlah
Ya, di mana ayat itu kan? Pembaruan budi. Ya, coba buka nomor 12 di teks biasa saja Pak Erik supaya kita kembali di sini di Alkitab yang ya itu. Perjanjian baru. Ya, Roma 12. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Theos, apa yang baik, yang berkenan kepada Theos dan yang sempurna. Berubah di sini dalam pikiran, nous, pembaharuan budi, renewing ini budi pikiran. Orang tidak boleh berpikir yang sama seperti dunia, tidak boleh. Kita harus berbeda, berani berbeda. Artinya begini ya, kalau kita kenal apa itu Herbalife, dia, maaf kalau bagian suplemennya itu harganya di atas rata-rata, semua suplemennya di atas. Ya. Orang bisa bangkrut kalau mau beli itu produk Herbalife. Tetapi dia berani tampil beda, karena dia membuktikan kualitasnya itu. Ya. Tadi Indra coba promosi ada yang berbeda ya, yang lain. Ya. Indra bilang mahal memang itu Herbalife, betul. Tapi dia tampil beda dan dia menunjukkan kualitasnya, hasilnya. Kita jadi Kristen ini mesti tampil beda, apalagi menyebut diri sebagai duta Kristus. Lalu kosong melompong tong kosong. Kita harus berani tampil ya, harus tampilkan warna. Warna kita berbeda. Saya sudah memang lagi fokus menghantam pengajaran sesat. Kita lagi bongkar habis-habisan. Ya. Kemarin ada yang naik dan sedikit memperingatkan saya. Bro, jangan terlalu ekstrim menyebut elit global, karena itu risiko tinggi. Ini yang ngomong pendeta. Jangan terlalu saklek. Alkitab bilang roh yang ada padamu lebih besar. Elit global saja kita tetofori. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh. Di mana itu dia? Pasti ada tertulis. Pasti. Abo. Boleh. Ya. Coba 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, itu dia. Pasti ada tertulis. Coba 2 Timotius 1 ayat 7. Kalau tidak salah. Ya. Oke. 2, 3. Sebab Theos memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. So itu Pak Erik bilang, tampil Jo, tunjukkan warnamu. Kalau nyata bagaimana orang bisa, oh iya ini potret para duta Kristus. Ya. Jangan sampai orang cuma jadi para dusta Kristus. Kan cuma ada 3 itu saja tuh. Duta ditambah SHD, sudah jadi dusta. Kita lebih dari penakluk. Bukan sekedar pemenang, more than conqueror.
hiper Balus. Terisu. bukan. Pada Hipernikao. belakang. Ya. Itu bahasa Yunaninya hipernikao atau hopernikao. Hupernikao. Jangan sampai kita lebih dari penakluk. Hanya ngebench saja yang, sedangkan ngebench masih punya nyali lagi. Kita harus tampil, berani nyatakan jati diri kita ini memang berbeda. Kualitasnya, gitu. Orang ujung pandang Makassar bilang kualitasnya itu. Dede. Ya. Kemudian ada di 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4. Tuhan tidak pernah memberikan roh. Apa tuh? Di mana tuh? Roh yang ada pada kita. Ya, ayat 4. Mari kita baca 2, 3. Kamu berasal dari Theos anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada pada dalam kamu lebih besar daripada roh kecil yang ada di dalam dunia. Roh Yesus Kristus yang ada pada kita. Jadi tidak usah takut. Ya. Kita berasal dari Yesus. Kita dilahirkan oleh Yesus. Di TikTok mereka paling murka ketika saya bilang organisasi gereja punya timbunan bapak-bapak gereja. Banyak sekali. Setiap denom gereja pasti ada bapak-bapak gereja. Betul kan? Ya. Tetapi Kristen sejati hanya punya satu bapa gereja, yaitu Yesus Kristus. Dong marah. Dong bilang itu Yesus itu kepala gereja, bukan bapa gereja. Atau jadi kalau logikanya mereka tolak Yesus adalah Bapa, ya, maka kalau ada dengar orang anak-anak Tuhan, nah anak Tuhan yang mana? Kau mengenai Bapa yang mana? Betul kan? Oh, anak-anak Tuhan. Anak Tuhan atau anak hantu? Anak Tuhan. Iya. Tuhan Yesus. Ini kan. Anak-anak Allah. Allah yang mana? Allah SWT. Ya, ini kan jadi Kristen yang dibodoh-bodohi. Kok senang sih dibodoh-bodohi? Suka cita. Semua jadi kabur. Iblis punya sasaran tembak adalah jemaat bodoh. Itu pasti. Makanan empuk itu mangsa. Pemangsa akan cari mangsa. Ya. Mangsa yang lemah. Bapak Proklamasi Indonesia siapa ya? Soekarno ya? Berani bilang Bapak Proklamasi Indonesia. Tapi Bapak Kristen? Bukan. Menurut di Nusa bukan. Coba tanya ke pendeta. Tanya ke pendeta GPDI. Ini yang sangat disayangkan. Yesus
tidak pernah malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Tetapi tidak sebaliknya. Banyak orang Kristen menyandang pengikut Yesus Kristus, tetapi malu memanggilnya Bapa. Makanya beberapa minggu yang lalu saya kritisi doa pribadi pakai ya Tuhan hambamu tolong sembuhkan hambamu. Itu berdoa apa Jokos, itu mental hamba budak. Boleh begitu. Orang menghadap Tuhan secara pribadi. Tempatkanlah dirimu sebagai anak. Betul tak? Iya. Panggillah Papa. Elger dengan Messi datang Pak Riri. Panggil apa tante? Mama. Nyamak kamu disuruh. Coba aja. Coba aja. Messi datang Pak Kiki, panggil. Bro. Mana falap kata. Iya. Jadi Messi datang, Bro Kiki, hambamu mau minta uang SPP karena sudah ganti semester baru. Kiki bilang apa kena bilang? Apa ini? Bro dan hamba, siapa yang ajar itu? Ada kuliah semua kelar kan? Dosen ada ajar itu. Tapi orang di dalam Kristen ini banyak yang gagal didik. Karena yang pendidik sendiri pun buta. Iya kan? Orang buta memimpin orang buta ya sudah. God rame-rame ya, bagaimana God. Terus kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Bapa kita. Kita kehilangan arah. Coba kalau misalnya ada teman mahasiswa yang tanya Messi, anak Papa nama siapa? Kalau friend. Ya, kalau friend dulu. Tanya. Pulang, Papa datang tahu. Kasihan dapat kulit itu sampai kulit berubah warna. Ya, jadi kalau kita di TikTok, Islam masuk pulang tanya, menurut Yesus itu siapa? Yesus itu apa? Oh, manusia dia, Bapa. Kalau banyak percaya sama Tuhan, kita tidak pusing. Agama berbeda, akidah berbeda, kitab suci berbeda, semua berbeda. Kemana kepo? Kita harus berani tampil. Betul itu penjelasan hari ini. Tidak usah takut. Saya minggu lalu ya sebelum si Wiku pulang, ya saya lihat Pastor Erik ada sedikit memberikan counseling rohani. Ya saya akhirnya memilih untuk mundur, ya daripada nanti terkesannya keroyokan. Jadi Pak Erik membimbing ya ini Wiku, ya saya tidak tahu apa isinya, ya Karen juga tidak mau kasih tahu. Ya saya harus terbuka dengan jemaat. Jadi malamnya dia masih bersiap di sini.
Kalau Anda serius dengan Karen, ya, pikirkanlah dari sekarang. Pikirkan. Tahu. Jadi tidak ada cerita Karen ikut penganan. Itu harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu ini anak ini dengan polos dia bilang, ya nanti kalau nikah ikut Pak Karen. Oh, kita sudah baca. Oh, mau bermain SIM salah-salah. Jadi nikah ikut Pak Karen, habis nikah ikut Pak Wiku. Belum mulai kita sudah bertangkap. Jadi kita kasih tahu, nah, Karen semua, papa, mama, keluarga semua pendeta. Jadi pikir ya, Om tidak suruh Anda jawab sekarang, Anda pikir baik-baik ya, karena ini tantangan besar, Ya. Bukan saya punya tanggung jawab ya begini ya. Jadi setiap kita punya tanggung jawab ya terhadap keluarga. Ya. Bukan merek gereja yang menyelamatkan. Saya sama sekali tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Ya. Tetapi ajaran yang benar inilah yang harus kita tegakkan. Jadi saya tidak tahu. Saya dengar sedikit saja Pak Erik memberikan penjelasan sedikit tentang soteriologi, kalau tidak salah ya. Jaminan keselamatan, bla 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 bla. Dan ya saya secara pribadi saya bersyukur ya, memang kita latih work, kita saling. Ya. Nanti kalau kita yang menghadap, nanti kesannya waduh karena pendeta bla 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 bla. Ya. Kemarin saya masih bilang Pak Wiku ya, di muka pintu situ kalau nggak salah ya. Pak Erik itu sampai hari ini tetap masih Katolik, tetapi pengertiannya sudah jauh berbeda. Dia cuma jadi ini bukan merek. Jadi begini ya, kita punya tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Nah kalau kita tahu yang benar, ketika kita tidak mengatakannya, cuma yang Karen mama ini dia suka bagara. Ketika kita bilang itu anak dua, jam berapa dong mau pulang? Kemudian aku ragu-ragu, ada dua, tahu cuma satu tuh anak. Siapa kok anak dua? Ada dua. Oh, suaku hilang itu satu. Ramai. Ya. Ada dua kali kita atas salah cuma, yang ketiga kali kita memang sengaja. Oh, waktu tidak kan? Nah, kan pulang dia kasih tahu. Papa sudah bilang anak dua. Lampu hijau. Kita jadi kalau sedikit cerita tentang Wiku kasih tahu DP mama bahwa Karen DP papa keras, keras kok batu karang yang teguh. Tapi waktu Wiku datang di sini, dia lihat kita berbeda dari apa yang dia bayangkan di sana. Ya, kita yang bicara tanpa kos, kita yang pergi baku tawar tanpa kos. Ya, kemarin datang lagi kita yang bicara tanpa kos, kemudian datang akhirnya kita putuskan biar dia nginap di sini daripada supaya di sini kan kita bisa kontrol. Nah apa kita welcome saja. Ya, tidak apa-apa. Ya.
daripada kita keras terhadap anak, nanti orang main sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan di luar. Jadi kita welcome saja, karena kita punya pengalaman waktu ada wakujar KRMP Mama, KRMP Om di Binangun bilang, ini orang liar dari mana datang? Keluarganya jelas, semuanya jelas, asal usulnya jelas. Nah, DP Om tuh kepo sekali, ya, karena memang begitu, keluarga harus dilindungi. Tapi kalau Mama, ya, KRMP Oma, welcome. Jadi dia terima dengan baik-baik. Ya, pendeta nyamar pendeta, ya disambut di ruang tamu para pengkhotbah. Ya, waktu kita pergi sana, kita masih kafir, ya, diusir oleh Om Niki, kita lari ke Renomia. Diterima di ruang tamu untuk pengkhotbah pendeta. Akhirnya akibat terima pendeta di ruang pendeta, jadilah. Jadi waktu pergi pertama kita suruh, habis besok sudah suruh khotbah, suruh bersaksi abu kita ini. Ya, ternyata nyata lolos. Jadi dia menerima, ya Mama mantu menerima saya dengan segala baik. Nah, saya juga harus. Oh, belum kata. Waktu itu belum Mama mantu. Musafir waktu itu, menerima musafir. Oh ya, musafir. Musafir yang munafik. Ya. Ya, kalau nyenak nyaman sudah berapa tahu. Berapa usir perang pintu. Ya. Jadi kita belajar. Ya, Mama terima saya dengan apa adanya. Ya. Dia terima ini sang perampok, ini pencuri, pembunuh. Ya. Jadi saya juga harus balik, ya, karena belajar, ya, itulah hikmat. Nah, ini yang kita perlu tampilkan jati diri kita. Ya, dulu kita sering tampilkan samaran kita, ya, nyamar terus. Ya. Tapi kita harus sekarang berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budi kita, sehingga kita bisa tampil sebagai duta-duta Kristus memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.